Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana nih kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya hari ini, dimanapun Anda berada dan juga aktivitas Anda hari ini ya. Seperti biasa setiap hari Senin ketemu saya Gina Febriona di Beranda. Kita akan bahas seputar dunia kesehatan ya, yang tentunya ini bisa menjadi tips ya, bisa memberikan tips dan juga trik dan juga memotivasi Anda untuk selalu sehat setiap harinya ya. Dan kita akan bahas tentang menjaga kesehatan liang telinga. Nah, ngomong-ngomong soal telinga nih ya, telinga adalah salah satu organ vital yang harus kita jaga kesehatannya. Namun banyak nih ya kayaknya masyarakat yang salah kaprah akan kebersihan ataupun menjaga kesehatan telinga sehingga menimbulkan banyak sekali ataupun beberapa permasalahan. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan telinga? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan dokter yang sudah kita hadirkan di studio, yaitu Dokter Dewi Puspitasari SPTHTKL. Kita sapa dulu ya. Halo dokter. Halo Mbak Selamat Gina. siang dok. Siang Mbak Gina. Sehat ya dok? Alhamdulillah Mbak Gina. Alhamdulillah cantik sekali hari ini. Mbak Gina juga pastinya cantik. Saya juga sehat dokter, alhamdulillah. Ini kalau misalnya nanya kabar nih ya, kayaknya nggak basa-basi lagi ya dok ya. Iya. Kayak emang bener-bener harus sehat kita semua ya. Ini yang harus diutamain ya, kesehatan. Nah, kesehatan nggak hanya di tubuh aja ya dokter ya, namun juga telinga yang kayaknya banyak orang yang nggak aware gitu ya, nggak peduliin telinga. Terus kalau misalnya udah timbul masalah, baru tuh buru-buru cek kesehatan telinga tuh ya. Jadi sebenarnya dok, kita bahas dari dasar dulu nih dok. Sebenarnya fungsi telinga ini untuk apa sih dok? Oke, makasih Mbak Gina. Jadi telinga itu sebenarnya mempunyai fungsi dan salah satu indera di tubuh kita. Di mana indera itu kan artinya ada stimulus dari luar. Ya. Tubuh secara fisiologis menerimanya, memprosesnya, dan kemudian memberikan persepsi. Nah, telinga ini dalam artian dia memberikan respon terhadap jika ada suara ataupun bisi, suara ataupun bunyi, maka telinga dengan melalui proses yang kompleks sehingga akan sampai itu bunyi ke otak dan kita tahu itu ada suatu bunyi. Jadi telinga selain punya fungsi mendengar, tapi dia juga punya fungsi nih, punya fungsi keseimbangan, salah satu untuk keseimbangan tubuh kita. Oh, Ya. selain mendengar ya, keseimbangan tubuh itu juga dari telinga ya dok? Ya, salah satunya telinga juga mempunyai fungsi untuk keseimbangan perifer. Walaupun memang pusatnya di otak, tapi selain itu juga telinga, terutama bagian telinga dalam. Bagian labirin itu juga mempunyai fungsi untuk keseimbangan gitu. Oke. Jadi sehingga kita bisa berdiri tegak. Salah satu juga karena faktor dari di telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ya. Jadi sebenarnya telinga ini ada bagian-bagiannya dok ya? Iya. Apa aja sih bagian dari telinga ini Ya, dokter? telinga itu dibagi atas 3 bagian nih. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di telinga luar itu terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga. Daun telinga di luar ya dok ya? Oke. Rambutnya seperti corong, dia fungsinya untuk menangkap bunyi, sehingga nanti disalurkanlah ke bagian liang telinga. Itu dari telinga luar ya, daun telinga dan liang telinga. Iya. Batas antara telinga luar dengan telinga tengah itu ada gendang telinga nih, setelah awamnya kan yang kita tahu. Itu namanya membran timpani. Di telinga tengah itu ada tulang-tulang pendengaran, rangkaian tulang-tulang pendengaran, ada 3 tulang. Dan itu merupakan tulang yang paling kecil sebenarnya di tubuh kita. Oke. Kemudian di bagian telinga dalam ada rumah siput atau koklea, itulah untuk proses pendengaran. Dan satu lagi labirin untuk proses keseimbangan di dalam tubuh manusia. Oke, ini yang belum tahu jadi tahu ya. Sebenarnya telinga itu terdiri dari 3 bagian, telinga bagian luar, tengah dan juga dalam, yang memang semuanya ini fungsinya sangat bermanfaat sekali. Memang benar-benar harus dijaga, punya fungsi masing-masing di dalam tubuh kita ya dokter ya. Ya, fungsi yang kompleks. Sebenarnya proses pendengaran pun juga punya yang kompleks dia proses untuk mendengar Kompleks itu. ya, memang berhubungan satu dengan yang lain gitu ya dok ya. Oke. Apa sih yang terjadi kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan telinga dokter? Ya pastinya akan mengganggu fungsinya tadi ya, mendengar. Dimana kalau kita mendengar, kita tahu ada bunyi apa kan kita respon. Dan itu tentu akan berpengaruh kita ke kehidupan bersosial, berkomunikasi, ya untuk dalam kehidupan kita gitu. Keseimbangan juga, ya kan, kalau kita tidak jaga,
ya otomatis kita tidak bisa berdiri tegak, bawaannya oyong aja, mau aktivitas juga sulit. Betul, Tuh, betul. jadi walaupun betul. kesannya kecil, tapi Iya. dia punya fungsi dan yang punya berperan. Betul, kadang kalau bunyi nging aja berdengung aja kita nggak nyaman ya dok ya, jadi susah mau beraktivitas gitu. Ya, mengganggu kualitas hidup kita juga jadinya. Bawaannya oke. juga jadi emosi kan, kalau nggak denger ngomong apa sih? Jadi bawaannya kan emosi. Iya, jadi emosi ya. Mm-mm. Ngomong apa sih? Padahal permasalahan dari diri kita karena nggak kurang Pendengarannya. kurang pendengarannya. Dokter, ada nggak masalah kesehatan di telinga ini yang maksudnya yang parah gitu ya bisa terjadi di tubuh kita gitu? Selain tadi mengganggu keseimbangan dan juga pendengaran, bisa nggak terjadi penyakit-penyakit yang lebih parah dari yang biasanya? Oh, bisa aja sih kalau misalnya tergantung tadi lokasinya ya. Kalau tadi terutama sih bagian sebenarnya telinga tengah tuh. Telinga tengah tuh istilah awamnya kadang kalau ada infeksi kayak istilahnya kayak congean, teleran tuh. Iya, Nah, iya, kadang kalau misalnya dibiarin pasti memang ganggu pendengaran. Tapi Iya. terkadang ada faktor-faktor tertentu infeksinya itu bisa juga sampai ke otak karena itu tadi telinga tengah sebenarnya batas-batasnya atas berhubungan dengan otak. Jadi bisa kayak mungkin jadi orang kadang kayak kejang, ada infeksi jadi selaput otaknya gitu. Jadi Oh, jadi bisa berhubungan juga ke situ bagian ya? otak juga. Pernah nggak dok ada yang mengalami tumor ataupun kanker telinga? Pasti. Ada juga, Ada dokter? juga. Kan tumor bisa di mana saja, bisa di tumor pun bisa di tumor di telinga luarnya, telinga tengahnya, ataupun bagian yang dalamnya. Oke, indikasi awal yang terjadi kalau misalnya kita terjadi permasalahan telinga itu gimana dok kita mengetahuinya? Memang pasti kan ada keluhannya. Yang pasti paling sering tuh kalau telinga satu telinga penuh, Ya. gatel, telinga terasa tersumbat, terus telinga berair. Ya kalau memang udah ada keluhan itu sih anjurannya memang untuk berobat ke dokter THT ya. Jangan tanya obatnya ke apotik. Keluhan saya begini, nanti Iya, dikasih kasih obatnya sama orang apotik. Ada kan sebenarnya obat ya kayak di obat tetes telinga itu kan punya fungsi. Sementara telinga juga lain penyebabnya lain lagi juga jenis obatnya. Jadi dia ada obat satu tetes telinga jadi obat dewa untuk semua keluhan di telinga. Jadi memang anjurannya ya untuk konsultasi lah ke dokter THT. Nah, sebelum kita terjadi tuh masalah-masalah yang tadi dokter katakan ya, apalagi masalah penyakit yang lebih parah lagi yang terjadi di telinga ataupun yang telinga ya, gimana sih cara yang tepat agar kita bisa menjaga kesehatan telinga ini, dokter? Iya, Bu Jafater, kalau bisa paling kita bisa jaga kan kita dari luar nih, tadi kan telinga luar nih, daun telinga sama liang telinga gitu kan. Nah kadang liang telinga ini kan tadi dia juga menghasilkan sesuatu nih, nama istilahnya serumen. Kalau istilah orang awam bilang sih kotoran telinga, walaupun itu sebenarnya bukan kotoran telinga. Oh, itu bukan kotoran, dokter? Bukan kotoran. Berarti itu serumen namanya? Serumen istilahnya, serumen atau earwax. Oke, baik. Earwax. Ya. Jadi liang telinga ini sebenarnya panjang cuma 2,5 cm ya, pendek dia kan. Nah, di bagian sepertiga luarnya itu ada mempunyai kelenjar. Nah, kelenjar ini menghasilkan itu tadi serumen, ada kelenjar sebaceus, kelenjar serumen. Nah, kadang juga kan itu juga kulit tuh, pengelupasan kulit. Jadi dia ada di situ. Di situ. Dan tambah kalau ada kotoran dia terperangkap lah di bagian sepertiga luar. Dan itu sebenarnya punya fungsi. Oh, fungsinya untuk apa serumen tuh? earwax itu Serumen tadi. itu, dok? Satu untuk melumasi Melumasi? di daerah liang telinga. Kadang kalau terlalu kering itu tadi dia akan bisa gampang infeksi, bawaannya gatel. Gitu. Yang kedua dia juga punya fungsi sebagai proteksi. Proteksi dalam artian tuh bisa jadi karena dia ada kandungan kayak ada antibakterinya juga, ada anti jamurnya juga. Terus juga sebagai proteksi kadang kalau ada serumen itu kan memang dia mengeluarkan bau ya, aroma. Nah karena itu juga melindungi kita supaya binatang tuh nggak masuk. Cenderung kalau binatang masuk tuh biasanya tuh kalau liang telinga itu terlalu bersih. Oh iya, dok. Jadi suka salah masuk kan si binatangnya itu ke liang telinga. Begitu. Berarti Jadi terlalu bersih banget juga ini ya, tidak baik Tidak juga bagus ya. kalau untuk yang dokter liang ya. telinga ya. Untuk di liang telinga. Liang telinga tuh maksudnya Di telinga bagian saluran lubang kalau saluran misalnya telinga ya. kita nih ada lubang, nah itulah dia liang telinga atau lubang telinganya itu begitu. tadi. Jadi kotoran telinga ataupun serumen ya. Ini kita bahasanya serumen ya pemirsa ya. Atau Itu earwax sebenarnya ya. berguna ya. Terus fungsinya apa lagi, dok, selain yang tadi, dok? Ya itu tadi suatu proteksi, lubrikasi, Proteksi berarti melindungi telinga, karena dia juga punya ada kayak antibakterinya juga gitu. Itu tadi proteksi supaya binatang juga nggak masuk lah istilahnya, dia terperangkap aja di situ gitu. Nah, jadi sebaiknya serumen ini memang tetap harus ada di telinga kita ya. Ya, normal tetap ada dia sendiri. Tapi kan orang mikir karena itu dibilangnya kotoran, jadi harus dibersihin. Iya, gitu, dok. Pokoknya juga kalau kotoran, nah sebenarnya dia tidak harus dibersihkan. Dalam artian sebenarnya dia mempunyai kemampuan untuk membersihkan keluar sendiri.
self cleaning, self telinga. cleaning dari si earwax itu tadi. Oh. Dengan apa? Salah satu itu dengan tadi kan ini hubungannya dengan rahang ya. Dengan kita ngunyah, makan, nelan, ini bergerak sehingga semua itu sebenarnya akan terdorong keluar. Jadi mungkin kita hanya membersihkan sebenarnya hanya di daerah daun telinganya saja yang kita bersihkan. Gitu. Walaupun kadang ada juga nih orang walaupun dia nggak pernah bersihin telinga tapi kok cerumennya juga banyak. Nah itu kan ada faktor-faktor tertentu. Mungkin misalnya liang telinga itu terlalu sempit. Ya, ataupun liang telinga ini sebenarnya bentuk S ya Mbak ya, Mbak Gina, bentuknya S. Kalau dia terlalu lekukannya mungkin terlalu agak S ya di depan, akan sulit juga kadang. Dibersihkan ya? Akan sulit juga untuk dia keluar sendirinya. Keluar sendiri maksudnya ya, oke. Ataupun kadang pada usia tua, itu kadang kelenjarnya juga, produksinya juga berkurang. Kadang jadi mungkin, jadi serumennya itu terlalu kering sehingga sulit juga untuk self cleaning dari si liang telinga itu tadi. Nah itu perlu anjurannya ke ini kalau seandainya udah memang menimbulkan keluhan, kalau memang seandainya earwaxnya udah menumpuk, barulah itu yang dibersihkan ya mungkin ke dokter. Berarti sebenarnya telinga ini juga mampu membersihkan sendiri ya, self-cleaning sendiri. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Namun kalau misalnya nih kan orang-orang kan beda-beda nih dokter ya. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang serumennya itu berlebihan sehingga jadi menumpuk gitu ya di telinga ya. Itu memang harus dilakukan pembersihan ya dokter ya sebelum terjadi masalah-masalah. So gimana nih cara kita membersihkannya nih dokter? Yang baiknya gitu. Ya itu tadi sebenarnya kan serumen itu telinga mempunyai kemampuan self cleaning untuk membersihkan dari serumen itu tadi. Tapi karena faktor-faktor tertentu sehingga dia tidak bisa untuk keluar. Nah jadi memang anjuran kita memang kalau untuk orang yang membersihkan hanya di daerah daun telinga. Tapi kalau sudah timbul keluhan, misalnya kayak telinganya terasa penuh, udah pendengarannya terganggu, gatel, dan kadang Mbak serumen yang penuh bisa bikin orang batuk-batuk loh keluhan ya. Oh iya dokter ya. Oke dokter, nanti kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasan ini ya. Jadi pemirsa, kita nanti akan bahas lebih lanjut gimana sih cara membersihkan telinga yang tepat ya, supaya tidak mengganggu pendengaran tentunya. Kalau begitu, tetap di Beranda. Oke, kita masih di Beranda dan kita masih membahas menjaga kesehatan telinga ya, di mana telinga ini memiliki banyak fungsi ya dan juga ada beberapa bagian ternyata. Kita masih bahas bersama dengan Dr. Dewi di sini ya. Dan tentunya tadi kita bertanya gimana sih cara membersihkan telinga ini yang benar ya. Boleh dokter dilanjutkan kembali dokter bagaimana cara yang tepat untuk membersihkan telinga? Oke, ya makasih. Jadi untuk membersihkan cara yang tepat membersihkan liang telinga, ya liang telinga itu tadi sebenarnya dia punya tadi self cleaning. Tapi kalau pada orang-orang pada kasus-kasus tertentu mungkin dia tidak bisa keluar sendiri. Ya itu memang anjurannya sih mungkin per 6 bulan sekali sih ke dokter THT untuk diperiksakan tadi. Dan intinya juga jangan dari THT itu tidak menganjurkan untuk menggunakan cotton bud. Cotton bud, correct pick ataupun yang lainnya lah. Karena itu tadi liang telinga itu sebenarnya bentuknya S, tidak seperti garis lurus. Ya. Kemudian kan di baliknya itu kan dia sebenarnya panjangnya cuma 2,5 cm. Di dekat itu ada gendang telinga. Kalau memang tidak terbiasa dan tidak tahu, takutkan malah kena gendang telinganya, ya kan. Kemudian yang ya itu tadi membersihkan ke telinganya itu tadi kan. Selain itu juga kan telinga tadi punya pendengaran tuh. Ya juga anjurannya tidak sering putar bunyi bising, pemakaian earphone ataupun headset itu juga sebenarnya ada tipsnya. Gitu. Misalnya apa tuh? Ada tipsnya 60-60 kalau tuh pakai earphone ataupun pakai headset. Maksudnya apa tuh dok? 60, jadi kalau misalnya 60 itu artinya 60. Jadi kalau misal dari volumenya earphone-nya itu 60% deh maksimal dari volumenya. Jangan lebih dari 60% dari volume yang earphone itu tadi. Kemudian juga 61 lagi apa tuh? 60 menit. Jadi kalau misalnya pakai earphone jangan sampai volumenya lebih dari 60%, sama ya paling maksimal tuh 60 menit. Kalau udah 60 menit istirahat dulu. Karena kita takutnya kalau seandainya terpapar terus, kan tadi di bagian telinga dalam tuh ada juga tuh Mbak sel-sel rambut, hair cell namanya. Kalau dia terlalu terpapar sering bunyi yang kuat dan waktu lama dia lelah, fastik. Dan takutnya akan mengganggu pendengaran. Dan bisa jadi sifatnya yang permanen malah gangguan pendengarannya itu tadi. Gitu. Jadi ya itu sih, jadi satu kebersihannya jangan menggunakan ngorek kuping. Terus jangan terlalu terpapar bunyi yang bising. Oke, itu dia ya. Tadi ada sekilas tips ya kalau misalnya suka dengerin musik atau earphone dimanapun ya. Kalau misalnya udah 1 jam itu harus diistirahat dulu. Kemudian volumenya jangan lebih dari 60 ya. 60.
Ya, jadi harus 60, ingat itu ya. Jadi dokter, cotton bud ini kan banyak dijual ya dokter ya. Jadi kalau misalnya nggak baik pakai cotton bud, kita harusnya pakai apa nih dokter untuk membersihkan telinga ini? Ya itu kita hanya membersihkan di bagian luarnya aja Mbak. Oh, bagian di luarnya bagian aja. daun telinganya aja. Oh, di daun telinganya saja. Bisa pakai kapas ataupun yang dibasahi atau air hangat ataupun yang ngelap di luarnya aja. Gitu. Karena itu tadi kan sebenarnya kan dia punya self cleaning dengan apa? Dengan kita mengunyah. Oh, berarti dia keluar sendiri ya, Dok, ya? Dia keluar sendiri. Cuma pun kadang kalau mengunyah juga jangan mengunyah cepet-cepet. Iya, iya. Karena tadi gerakan rahang ini tadi juga akan jadi tidak keluar juga tuh si serumennya itu tadi. Iya, iya. Maka tadi aja kan kata kalau mengunyah itu agak lebih lama ya 20 sampai 30 kali ya. Ya salah satunya itu tadi membantu untuk si serumen itu keluar dari liang telinga sehingga ya ke arah daun telinga di pinggirnya aja. Jadi kita hanya membersihkan dari daun telinganya saja dengan kapas yang basah. Terus tadi dokter juga bilang ya kalau misalnya serumen kita juga menumpuk juga nanti kadang-kadang orang tersebut juga akan batuk dengan sendirinya dokter ya. Terkadang ada juga batuk dia. Iya, untuk mengeluarkan serumen itu tadi dokter. Karena tadi serumen itu penuh. Penuh dia di liang telinga, terkadang di situ kan juga ada berjalan saraf ya, bagus. Kadang itu bikin sensasi, bikin batuk. Kadang kan ada tuh kita kalau misalnya kayak ngorek telinga tiba-tiba kayak terbatuk. Nah, itu sebenarnya ada refleks dan ada mungkin tersenggol saraf di liang telinga, refleksnya dengan batuk. Maka itu tadi kadang ada orang dengan misalnya serumennya penuh, tapi kadang ada batuk-batuk, tapi tidak ada kelainan yang lain ya. Bisa di daerah rongga mulutnya, parunya, ataupun memang tidak kelainan ya. Tiba-tiba gitu ya dokter ya. Tiba-tiba kayak sering batuk, ternyata salah satu penyebab bisa jadi karena serumen yang menumpuk di liang telinganya itu tadi. Oke, nah di dokter seperti biasa ya pemirsa ya pasti follow-up selalu bertanya ya. Kira-kira pertanyaannya apa hari ini? Yes, Silakan. Tadi saya sudah siapin beberapa pertanyaan dok. Oke, Dan ada saya berapa sudah tuh? susun padahal gini pertanyaan dari awal sampai yang terakhir nih. Oh, Tapi saya mau baiklah. putar pertanyaannya dari yang terakhir baru ke atas gitu. Karena menurut saya pertanyaan yang terakhir ini saya baru ingat. Dan ini sangat penting buat kita semua juga termasuk mungkin pemirsa yang ada di rumah nih. Mungkin buat anak-anak mereka atau mungkin anak-anak kita atau keluarga kita. Betul. Nah, jadi ketika saya waktu ada sebuah event wedding waktu itu, terus saya ketemu dengan ahli bait keluarganya lah gitu. Jadi ada wanita masih muda kali, cantik. Masih muda cantik terus pakai kursi roda. Nah, dia nggak bisa gerak gitu kayak lumpuh kan. Jadi terus saya tanya dengan keluarganya, ada yang cowok juga nih, yang dekat yang saya kenal gitu lah. Saya tanya kenapa dia gitu. Terus ternyata dia cerita waktu SMP dia itu hampir tiap hari dan setiap mau tidur gitu dan sampai tidur pakai headset. Jadi pakai headset dengerin musik terus-terusan, pokoknya nonton film dan lain-lain segala macam pakai headset terus. Yeah. Dan akhirnya waktu SMA dia tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, terus kok nggak bisa digerakin kakinya, lumpuh gitu badannya gitu semua. Nggak bisa digerakin, terus dibawa ke rumah sakit dan lain-lain segala macam. Terus diceritain lah, kan dia nggak ada penyakit nggak ada riwayat penyakit apapun itu sebelumnya. Dan ketika diceritain kebiasaannya, ternyata dia sering menggunakan headset ketika dia tidur. Non-stop ya, Iya, hampir dengerin non-stop musiknya gitu. ya. Oke. Setiap pokoknya sering banget lah gitu, sehingga mungkin itu mempengaruhi saraf otak dan saya nggak tahu secara kedokteran. Nah ini mau saya tanyakan itu gimana kira-kira dok? Iya, apakah berhubungan nih dokter? Yes. Memang seperti itu? Iya, cenderung sih sebenarnya itu tadi kalau bisa penggunaan headset earphone itu memang tidak anjurkan lebih lama-lama karena memang akan mengganggu bagian terutama di bagian telinga dalamnya, saraf pendengarannya itu tadi. Dia akan lelah, terakhir dia istilahnya kayak rontok lah ya istilah awamnya, ya jadi itu akan mengganggu fungsi pendengarannya. Tapi pun selain di telinga dalam tadi kan juga ada untuk keseimbangannya kan, itu juga bisa terganggu, keseimbangannya juga akan terganggu. Tapi kalau secara langsung ke otak mungkin proses radiasinya kali ya, mungkin dia pakai handphone kali ya. Nah, kadang kan handphone kan ada radiasi mungkin lebih ke otaknya, tapi kalau untuk pemakaian headphone atau earphone-nya itu lebih ke saraf pendengarannya. Pasti akan ada gangguan pendengaran yang sifatnya permanen cenderung. Gitu. Tapi itu berhubungan dengan dia yang jadinya lumpuh? Kalau masalah lumpuh mungkin lebih karena faktor radiasi ya. Iya. Pemeriksaan lagi lebih lanjut gimana masalah di otaknya, ada nggak yang mungkin atrofi atau yang mengecil, mungkin itu karena efek radiasi. Tapi kalau misalnya masalah penggunaan earphone headset itu lebih ke masalah pendengaran, kadang itu juga ganggu keseimbangan Nah, itu tadi. jadi mungkin untuk kita mengedukasi mungkin dokter kan dan antisipasi, baiknya itu pakai headset ataupun earphone itu berapa jam
Kalau volume tadi kan dokter bilang mungkin di 60, di 40, di 50. 60 tadi. 60% dari gitu. total Maksimal. volume earphone yes. itu. Nah, jadi mungkin berapa jam dan berapa lama, dan 1 jam sebenarnya tadi pakai dokter earphone itu ya bagus-bagus aja sebenarnya gitu, dan nggak ada efek samping sebenarnya asal jamnya itu tadi kita bisa atur gitu. Dan baiknya gimana dok? Supaya kita juga tahu kan, kita kan ngulik lagu, musik, dengar musik biar fokus pakai earphone kan. Nah jadi supaya kita juga bisa antisipasi itu gitu dok. Ya oke, apalagi kan kondisi pandemi segini, sebelumnya ya kan sering semuanya soal meeting pakai earphone, headset itu tadi tetap anjurnya 60-60. Jadi 60% dari volume total itu device-nya itu 60% deh maksimalnya sekali. Kalau bisa sih memang di bawahnya lagi. Kemudian yang penggunaannya itu paling maksimal kalau misalnya itu 60 menit. Kalau udah 60 menit istirahat dulu. Jangan terus-terusan. Makanya juga nggak dianjurkan penggunaan earphone tadi dengan pakai posisi tidur, namanya kalau tidur lagi kan. Yang kemudian juga bisa jadi anjuran memang pakai earphone-nya yang bagus, dalam artian dia memang penuh lah menutupi ke liang telinga. Karena kan kalau misalnya dia nggak penuh liang telinga tuh jadi kita kok tambah nggak dengar, karena kan suara-suara tetap masuk tuh kok dia nggak full di liang telinga kan, jadi tambah lagi volumenya gitu. Kemudian juga kebersihannya juga sih dari earphone-nya itu tadi, kadang kalau misalnya terlalu sering pakai earphone juga itu kan kondisi liang telinga dia menekan, akan mengganggu juga tadi produksi si kelenjarnya. Serumen tadi bisa jadi tambah banyak juga kalau pemakaian berlama-lama. Oke, berarti baiknya itu setelah 1 jam kita istirahat dulu sebaiknya ya dok. Dan volumenya diatur kalau bisa di 60 tadi. Paling maksimal 60% dari total. Kalau bisa lebih 20 ya lebih bagus lagi. Yes. Nah, kira-kira pengaruh nggak dok earphone atau headset Bluetooth atau kabel gitu? Nah itu ada pengaruhnya nggak? Tapi kan tetap prinsipnya dimasukin juga ya. Iya, maksud saya ada pengaruh radiasi atau apa gitu kan? Kalau Bluetooth kan ya biasanya pakai nggak tanpa kabel tuh kan. Nah, apakah itu bisa pengaruh radiasi? Lebih baik mana nih dok? Lebih baik yang Bluetooth atau yang pakai kabel? kabelnya? Sama aja sih sebenarnya, tetap bawa yang Bluetooth ataupun yang pakai yang nggak ada perbedaan. belum ada sih kayak, ataupun saya belum baca yang untuk efek dari radiasi Bluetooth itu ya, foto bagian dari telinga. Nah, pertanyaan kedua tadi titipan dulu, baru itu pertanyaan saya lagi dok. Siap, nah, pertanyaan kedua, diuji nih jadi, kayaknya. Tadi dari pemain keyboard kita itu nanya anaknya nggak sering tapi hampir sering gitu keluar cairan dari telinganya, tapi nggak berwarna dan nggak bau, cuman keluar gitu. Kira-kira itu berbahaya atau ya hal-hal yang normal aja, itu gimana kira-kira? Ya masih kita memang baik perhatikan dulu sih bagaimana, apakah cair encer kah atau agak kental kah, warnanya bagaimana, terus gimana kalau dia untuk respon kalau dipanggil pendengarannya bagaimana, cenderung bisa jadi mungkin nanti bakal dijawab ya. Kita mau break dulu sejenak ya. Ini masih ada satu album lagi pertanyaannya. Ada pertanyaan lo pakai album ya. Oke. Kalau anak band gitu ya. Oke pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut tentang menjaga kesehatan telinga ya, jangan kemana-mana. Tetap di Belanda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Dewi ya, untuk bisa membahas tentang menjaga kebersihan telinga ya. Kayaknya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab ya untuk menjaga kesehatan telinga ya. Kita akan lanjutkan kembali untuk pertanyaan Fahmi ya. Dimana tadi dia bertanya tentang, apa tadi Fahmi? Tentang cairan tadi ya. Dokter boleh disambung lagi dokter pertanyaannya. Oke, ya kita tadi kalau perhatikan dulu sih cairan itu yang bagaimana konsistensinya, apakah dia encer, kental, agak kental. Nah, kental apakah dia warnanya kuning kah, bening. Dan itu terus menerus atau hilang timbul? Terus menerus kah? Hilang timbul atau terus menerus? Hampir sering lah. Udah berapa lama bang? Umur 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan. Anaknya umur? Hampir 2 tahun anaknya. Hampir 2 tahun. Ya, kalau dia terus menerus dan konsistensinya kental, mungkin kita perlu curiga adanya suatu infeksi sih, bisa di liang telinganya ataupun bagian telinga tengahnya begitu. Memang anjuran sih untuk periksa. Kalau misalnya dia cuma encer, cuma sekali-sekali, mungkin aja waktu pas masuk air, ya udah nanti dia keluar dengan sendirinya seperti itu. Anaknya sering flu atau enggak? Kadang kalau anak-anak nih di bawah sering flu ataupun batuk, nah kadang efek juga ke telinganya. Gitu. Ya sering flu atau batuk. Oh, jadi dijaga jangan sampai flu atau batuk. Kalau memang dia bangsa alergi, kalau misalnya debu atau apa ya diminimalkanlah dia terpapar debu. Mungkin jangan ada bulu-bulu untuk debu binatang, karpet ataupun yang lain. Tapi baiknya apakah dia harus konsultasi ke dokter spesialis THT atau mungkin ada penolongan obat-obat yang bisa dikonsumsi untuk sementara waktu dok?
anjurannya sih sebenarnya tetap kontrol ke THT dulu, karena kita biar tahu dulu ini masalahnya apa. Seperti saya bilang tadi, tetes telinga banyak dijual, tapi masing-masing punya fungsi yang berbeda. Mungkin masalahnya hanya di luar, oke obatnya ini. Ternyata kalau misalnya udah bagian telinga tengah lain lagi. Oh Begitu. gitu. Tapi Jadi ini baiknya- jangan dikorek, jangan sampai masuk ke dalam liang telinganya. Iya, iya. Berarti anak bayi itu nggak boleh dikorek telinganya ya? Nggak boleh. Kita tetap mau dia bayi, dewasa, ini pun tetap tidak boleh mengorek liang telinga. Tapi dok, maksudnya kan ada misalnya serumennya berlebih ya. Waktu saya lihat gitu kan, ada anak yang tertutup malah jadinya liang telinganya, nggak boleh diambil ya dok. Kan ada alat-alat yang dijual ya untuk ngambil apa namanya, Iya gitu. Nah, serumen sendiri. itu tadi, apa boleh dok? Kalau untuk sendirinya sih anjuran tidak boleh. Tetap memang nggak anjuran boleh kan ya? tetap ke ahlinya lah, istilahnya dokter THT ya. Karena itu tadi kadang kan itu sebenarnya kulitnya tipis tuh. Kalau kadang terlalu ditekan takutnya malah jadi luka, iritasi gitu. Kadang pun kalau misalnya pun ketika dia terlalu keras, bisa jadi kita kasih obat pelembutnya dulu. Pelembut si serumen itu tadi ada obat-obat tertentu untuk sifatnya melunakkan dulu, melembutkan si serumen sehingga dia gampang untuk keluar. Berarti kasusnya kalau kayak tadi ya anak abang harus diperiksakan langsung ya, harus konsultasi ya supaya tidak salah Yes. penanganan. Nah, Obat. itu apakah bisa terkena juga mungkin dengan ciri-ciri yang seperti tadi? Apakah bisa terkena juga ke orang dewasa, dok? Bisa juga ya, dok, ya? Jadi kalau infeksi telinga ini bisa dari anak-anak, bayi, remaja, dewasa gitu. Dan kadang kan gangguan telinganya juga punya dari usia pun juga ada penyakit-penyakitnya tertentunya juga. Yes. Gitu. Oke. Masih bolehkah saya bertanya gini? Boleh, silakan. Nah, ini Masih pengalaman panjang pribadi saya. waktunya. Ini pengalaman pribadi saya nih. Ya, Nah, jadi saya pernah awalnya saya coba-coba bersihkan telinga pakai cotton kuku. bud. Oh, kuku. Oke, baiklah. Iya, Kadang-kadang baiklah. kita mungkin apa ya, biar simpel, udahlah gitu kan, karena mungkin kuku jadi jari kelingking itu kan panjang, bisa digunakan untuk apapun gitu ya. Iya. Termasuk untuk mengorek telinga nih. Jadi, Iya. tapi mungkin karena kuku itu keras, sementara telinga itu adalah sensitif ya dok ya. Iya. Lalu luka lah mungkin, luka terus infeksi. Sehingga kemarin sempat bengkak dan sakit denyut gitu. Denyut kali lah pokoknya mau melakukan aktivitas apapun itu sangat Terganggu. tidak bersemangat sekali, terganggu. Dan akhirnya saya kemarin memang nggak ada, mungkin saya kemarin tuh ada konsumsi antibiotik mungkin ya. Terus setelah itu saya nggak ada konsultasi ke dokter dan lain-lain. Dan akhirnya saya sudah nggak tahan, masuklah orang-orang tua ini tadi kan, Iya. pakai obat tradisional. Seperti Jadi dengan Bawang putih. daun pisang yang diisi nasi panas, iya, lalu dihembus. Psst, gitu ya. 1 atau 2 hari sembuh. Maksudnya ya mungkin tadi ada nanahnya jadi pecah mungkin di dalam, jadi nggak denyut lagi gitu. Oh, gitu. Nah tapi apakah hal-hal yang seperti itu baik-baik aja kah? Tidak ada masalahkah atau mungkin sebaiknya jangan? Tapi memang saya sembuh waktu itu dok, cuman mungkin ada air-air keluar gitu mungkin karena sisa-sisanya gitu, tapi denyutnya hilang memang. Karena mungkin awalnya tadi bernanah karena dihembus dengan hangat atau panas suhu yang ada di dalam daun pisang dan nasi panas tadi, mungkin dia pecah gitu kan. Tapi bagaimana kira-kira dok edukasinya untuk hal ini? Ya, mungkin kita bahas dari pembersihan dengan kuku gitu ya dok ya, Iya. karena kan nggak sadar gitu ya kita korek telinga pakai kuku. Iya, Gimana, Dok? banyak kasus kadang masih mending kuku. Ada yang pakai kunci. Oh iya benar. Saya juga itu, Dok. Ya ampun. Masih mending, makanya agak lumayan mending walaupun ya tetap tidak boleh ya. Iya. Tetap intinya kalau misalnya telinga gatal tidak boleh lah untuk mengorek telinga dengan apapun. Ya, dengan cotton bud ataupun dengan tangan kunci itu tadi karena dia jadi infeksi. Iya. Dan kalau udah infeksi tuh tadi telinga tuh sebenarnya kulitnya tipis Iya. dan dia berhubungan dengan rahang tadi. Malah kalau bagian telinga liang telinga ada 2 bagiannya, sepertiga luar sama 2/3 dalam. 2/3 dalam itu tipis. Iya. Kadang begitu sakit tuh bisa jadi karena hubungan dengan tulang tenggorok. Jadi langsung pasti nyerinya luar biasa. Tetap intinya tidak boleh mengorek telinga. Kalaupun seandainya gatal mungkin hanya sekedar dipegang di sini ataupun daun telinga ditarik-tarik boleh deh untuk menguranginya. Tapi intinya tidak boleh mengorek telinganya. Karena nggak steril kan tangan ini dok. Ya karena dia ataupun- sensitif, di situ ada folikel rambut. Sama kalau misalnya ada infeksi jadi istilahnya kayak ya bisul lah ya. Iya. Bisul iya. kalau misal Terus daun pisang tadi dok gimana? ya itu sih kayaknya belum ada yang untuk penelitian. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Kalau misalnya di bus mungkin baca dengan doa ya, ataupun sebelumnya memang udah sempat makan obat kan. Sebelumnya sempat ada makan obat. Saya lupa Iya. antara ada atau tidak gitu. Memang udah denyut banget dok. Jadi terakhir karena udah sini biar diobatin, langsung lah
daun pisang, nasi panas timbus pelan-pelan. Jadi kan mungkin setelah itu kayak ada yang kayak ya udah kayak mungkin kan hawanya tadi kan masuk kan. Kayak berair tapi udah sehari itu akhirnya nggak denyut lagi. Ya, mungkin itu sebenarnya kayak istilahnya bisul ya. Karena kalau Iya, misalnya mungkin. bisul, karena memang kan di liang telinga bagian itu ada folikel rambut. Kalau ada infeksi istilahnya kayak bisul, kalau begitu dia udah pecah keluar ya udah, biasa udah nyaman. Berarti nggak boleh pakai kuku dok ya? Ya kuku, Tidak boleh pakai kunci, kunci. Tapi teman saya yang main drum ini dok pakai martil. Masuk ya. Wah, mau ngancur diri sendiri kayaknya ya. Yes. Nah itu Oke. pertanyaan-pertanyaan dari Udah saya dok. terjawab ya Fami ya. Yes, Cukup ya. Nanti kalau mau tanya lagi boleh boleh. ini ya di Langsung datang ke klinik ya. Kalau di sini kan masih free. soalnya waktu kita nih Fami ya. Iya, siap. Silakan, Nina, Oke, nah lanjut. kalau misalnya untuk bayi sendiri dokter ya, gimana sih cara menjaga kesehatan telinga bayi? Iya, bayi juga sama seperti orang dewasa, kita hanya membersihkan di daun telinganya aja, di luarnya aja, tanpa masukin ke dalam lubang. Walaupun memang sekarang kan ada banyak alat-alat ya, kapas aja kita nggak anjurin, apalagi kayak yang bahannya stainless, yang plastik, ya kita nggak anjurin juga, karena itu tadi dia tipis, kadang proses penekanan itu juga bisa jadi kayak infeksi juga, gitu. Takutnya malah terdorong lagi, mungkin sebagian keluar, tapi sebagian lagi enggak. Tetap di dalam juga jadi malah numpuk lagi. Kalau ada masalah misalnya gini dok, nggak sengaja kita bersihinnya pakai cotton bud ya, serumennya juga jadinya masuk ya, jadinya nggak sengaja dok, malah ini masuk malah kena ke gendang telinga gitu ya. Karena kan katanya gendang telinga ini kan tipis ya dok ya, sehingga jadi luka lah kayak koyak ya misalnya gendang telinganya. Apakah bisa kembali lagi seperti semula dok kalau misalnya kita melakukan pengobatan, atau kita bakal selamanya nih pendengaran kita terganggu atau gimana? Tergantung banyak faktor ya. Ada kadang beberapa kasus tergantung juga sih dari luasnya si perforasi atau bolongnya itu. Kemudian juga ada faktor yang lain nggak, misalnya mungkin ada masalah hidung atau kerongkong hidung ataupun tenggorokan juga, karena itu mempengaruhi juga untuk proses penyembuhan. Kalau dia sering flu atau hidung yang sumbat akan mengganggu proses penyembuhannya juga. Tapi bisa saja ada kemungkinan untuk dia kembali lagi menyatu untuk gendang telinganya tadi. Tapi bisa juga tidak. Jadi memang banyak faktor, kita nggak bisa janjikan oke ini akan kembali. Tapi ada harapan ya dok ya? Tapi ada harapan, tapi tergantunglah si luas dari gendang telinga sama pengobatannya juga, pasti tentang pengobatannya juga tadi. Ya jangan masuk air seperti itu, mungkin jangan berenang dulu. Kalau lagi ada infeksi di dalam telinga juga jangan masuk air, jangan berenang juga. Kalau udah infeksi itu dikurangi ya, jangan sampai kemasukan air atau dan yang lainnya ya. Misalnya kita berenang dok, ataupun nggak sengaja kemasukan air ya, dan kita sering kalau udah kemasukan air kan tersumbat, kita masukin air lagi untuk pemancing supaya dia keluar. Nah itu memang seperti itu dok, mengeluarkan airnya? Enggak. Oh enggak ya, gimana jadinya dok? Kalau seandainya liang telinganya itu memang ada serumen dan cuma sedikit namanya air ya, kalau misalnya masuk ya udah kita miringin aja. Miringin terus Toh namanya air, dia akan mengalir ke tapi bawah kita kan. loncat-loncat gitu biasanya boleh, nggak apa-apa, boleh juga ya dok ya, mendukung. Ya, mendukung. Tapi itu tadi memang intinya dalam liang telinganya itu tidak ada yang sumbatan. Iya. Ataupun kalau memang boleh sambil miringkan, boleh daun telinga sambil ditarik ke belakang atas, supaya dia istilahnya yang tadi dibentuk S, dengan kita tarik daun telinga ke belakang atas, saya harapkan jadi dia garis lurus supaya agar cairan itu gampang keluar. Nah, tapi kalau seandainya kita masuk air kok makin terasa penuh, walaupun diginiin dung, nah berarti itu kemungkinan memang ada serumen yang menumpuk di liang telinganya. Jadi jangan dikasih air lagi, yang ada nih tambah penuh, makin terasa nggak enak, ditambah lagi korek ya udah jadi infeksi. Jadi tambah lagi udah dari serumen penuh, tambah infeksi lagi. Berarti nggak boleh ya dimasukin air Air lagi lagi, ya. memancingnya. Jadi cukup miringin aja, nanti insya Allah keluar itu ya dok ya selama airnya. memang tidak ada sumbatan di liang telinganya itu tadi. Oke, nah dokter, ini serumen ataupun kotoran telinga ini kan berbeda-beda dari setiap orang ya dokter ya. Tapi saya pengen tahu serumen ini berasal dari mana dok, kok bisa ada gitu ya di telinga? Ya, serumen itu memang dihasilkan di telinga. Jadi sepertiga luar liang telinga kita itu ada namanya kelenjar-kelenjar juga. Ada kelenjar serumen, kelenjar sebasea, ya. Dan kadang kan kulit ini kan juga kulit pengelupasannya itu juga akan menumpuk dia di situ. Memang normal pasti ada. Dan itu kadang itu dari kotoran-kotoran dia juga terperangkap di situ. Jadi memang mungkin debu atau apa ya terperangkaplah dia juga di situ. Gitu. Memang ada di produksi di liang telinga kita, ada kelenjar-kelenjar itu tadi. Oke, apa nih yang mempengaruhi serumen itu bisa jadi lebih banyak dok? Maksudnya jadi lebih cepat penumpukannya atau banyaknya gitu? Ya, jadi satu tadi ada kebiasaan mengunyah tadi. Yang kedua memang tadi bentuk anatominya tadi liang telinga itu tadi. Bisa jadi liang telinganya itu terlalu sempit atau terlalu kelok ya, bentuk S-nya. Yang kedua juga kadang bisa jadi faktor umur juga. Faktor umur, kalau misalkan ada faktor usia yang usia lanjut ya,
itu produksi kelenjarnya itu juga berkurang, sehingga dia akan terasa lebih kering lagi, karena produksinya lebih banyak juga. Kemudian kadang tadi sudah mengunyah ya, kadang ada baca literatur, dia kadang faktor-faktor makanan tertentu nih bisa mempengaruhi untuk memproduksi serumennya lebih banyak. Oh, makanan tuh mempengaruhi ya, Dok? Ada tertentu beberapa orang dia bisa memproduksi, tapi bisa juga tidak. Oke. Misalnya mungkin makanannya yang mengandung gluten, yang dairy food, kadang kafein tuh juga. Ada beberapa orang yang merangsang untuk produksi serumennya lebih banyak. Gitu. Tapi tidak semua kita sama ratakan ya, tergantung perorangan, per individu. Tergantung per individu ya. Oke, baik pemirsa, ini kayaknya udah lumayan banyak yang kita bahas ya, dan nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ya pemirsa ya. Semakin seru dan juga menarik ya dokter ya, karena tentunya kalau soal telinga ya kebanyakan orang itu tadi ya salah kaprah dalam pembersihannya dan juga merawatnya. Kalau ini sudah ada titik terang tentunya, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana ya pemirsa ya, tetap di Beranda. Menetap. Oke pemirsa, ini kita sudah di segmen akhir ya untuk membahas tentang menjaga kesehatan telinga ya pemirsa ya. Dan mungkin kita pengen tahu lebih detail lagi ya dokter ya, tentang bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Tapi tadi dokter ya, mungkin banyak juga orang-orang tua yang takut nih untuk membersihkan telinga anaknya ya. Kemudian beberapa orang juga takut, jadi pengen konsultasi langsung ke dokter, tapi juga bingung juga nih ya, karena takut mahal atau bagaimana. Sebenarnya untuk konsultasi dalam pembersihan telinga sendiri ya dokter ya, itu memang mahal atau enggak sih dok sebenarnya? Karena yang beredar di masyarakat begitu, kayaknya ya udah mesti pakai kata-kata aja deh gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih dok? Kalau masalah tarif relatif ya Mbak ya, saya tidak bisa mengeneralisirkan. Kalau memang rasanya ini bisa jadi kan ke rumah sakit umum juga bisa, gitu. Saya rasa tarifnya tidak mahal. Sebenarnya mitos ya untuk mahal itu sendiri ya. Iya, misalkan relatif kalau kita mau tempat yang bagus ya otomatis iya, ya kan. Gitu. Tapi ya sebenarnya tidak selalu harus mahal sih. Ada apalagi kalau rumah sakit umum. Ya mungkin harganya lebih terjangkau sih ya. Toh sama aja sih penanganannya, mau yang positifnya mau bayar mahal bayar enggak gitu. Cuma iya, daripada timbul masalah-masalah yang lebih parah ya, lebih baik memang kita harus aware ya sekarang untuk menjaga kesehatan telinga tadi. Jadi dok sebenarnya boleh kasih lagi dok tips dan triknya untuk menjaga dan juga membersihkan telinga ini dok. Oke ya, untuk membersihkan telinga terutama sih sebenarnya mempunyai self cleaning. Kalau dia tidak punya self cleaning, ada gangguan atau faktor-faktor tidak sehingga serumen itu tidak bisa keluar sendiri, mungkin anjuran ya kita ke dokter THT, mungkin rutin per 6 bulan sekali ya untuk periksa telinganya. Apalagi kalau misalnya ada timbul keluhannya telinganya penuh, telinganya gatal, pendengarannya berkurang, ya anjuran itu untuk dikonsultasikan dulu ke dokter THT apa kira-kira penyebabnya. Yang kemudian yang kedua untuk pendengaran nih, tadi penggunaan earphone, headset. Tadi jangan berlama-lama, tetap tadi kuncinya 60-60 ya. Oke dokter. Maksimal volumenya 60% dari volumenya dan waktunya 60 menit. Yes. Gitu tadi sih terutama ya. Jadi juga hindari penggunaan cotton bud ataupun yang ditaruh lagi air, kita tidak anjurkan ya. Gitu. Terus kalau fenomena untuk membersihkan ya misalnya beli tetes di apotek atau gimana gitu tuh sebaiknya jangan ya dok? Ya anjurannya tidak, karena begini, bisa jadi ada obat itu katanya untuk melembutkan kotoran telinga, tapi kita harus perhatikan juga kok takutnya dia ada riwayat gendang telinganya bolong. Ya kita nggak anjurin dulu tuh pakai yang itu. Makanya ada obat tertentu kasusnya juga berbeda, tidak bisa disamaratakan. Berarti dokter yang itu tadi ya, telinga itu bisa self cleaning, bisa membersihkan dirinya sendiri, jadi lebih baik dibersihin di area luar saja ya. Luar saja. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada indikasi-indikasi terganggu di pendengaran ataupun di telinga, sebaiknya boleh dibersihkan 6 bulan sekali ataupun langsung konsultasi ya dokter ya. Oke, baik, terima kasih dokter Dewi Puspitasari SPTHTKL sudah hadir bersama kita ya dokter ya. Sudah sharing dan juga menjelaskan pentingnya membersihkan ataupun menjaga kesehatan telinga ya. Jadi sekarang boleh diperiksa telinganya kalau misalnya agak kurang pendengarannya, ini perlu diwaspadai ya sebelum terjadi lebih parah lagi, dan hindari membersihkan dengan cotton bud ya. Kalau begitu terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita. Tetap terus saksikan Beranda karena akan ada informasi kesehatan lainnya akan kita berikan setiap hari Senin di jam 2 siang. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
bersama TVRI. Jayalah TVRI.